untuk bisa secepatnya bergabung bersama kami ke lapangan sepak bola Bunga Mekar, untuk bisa secepatnya bergabung dan juga menjadi saksi hidup lahirnya pemenang pertandingan kali ini, dan menjumpai penonton setia Bos Wakil yang punya Nusahara yang juga masih hadir menyaksikan pertandingan pada sore kali ini, dan juga Bos Pusat Raka Putra Bandar Pasir dari kawasan Cipete Pakojang. Untuk itu silakan dukung channel mereka, tonton live di TikTok Barang Irama, dan juga like dan juga subscribe pada YouTuber Masno Channel dan juga akan coba mengawali digulirnya jalan pertandingan babak yang pertama. Satu buah tendangan percobaan coba dilakukan, namun sayang arahnya jauh dari titik sasaran dan kembali hanya menghasilkan satu buah tendangan gawang. Sudah dilakukan, arahkan pendek saja kepada Boti. Boti lakukan umpan melebar terarah kepada rekannya. Kita melihat di sana pemain nomor 16 Boti arahkan kepada Asmat Castello, tercuri oleh para pemain kesebelasan Pujo. Yunda lakukan umpan, arahkan kepada Nando. Nando lakukan umpan, arahkan kepada rekannya. Kita melihat di sana pemain Badru coba kuasai bola. Badru melihat kawan yang Badru bebas. Badru lakukan umpan, kembali kita melihat serangan terus dilakukan para pemain kesebelasan Pujo lewat penguasaan Nando. Nando umpan melebar, arahkan kepada Badru. Masih Badru. Oh, kita melihat kurang jelas maksud daripada pemain nomor punggung 11 ini Badru. Yang jelas kita melihat satu umpan atau tendangan langsung yang dilakukan Badru, namun yang jelas bola keluar dan menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan pendek saja kepada rekannya. Kita melihat penjaga gawang Rahman lakukan umpan kepada kapten kesebelasan Tony, lakukan umpan kembali, umpan melebar, arahkan kepada rekannya. Lakukan umpan crossing terarah kepada kandang. Kita melihat nampak alih-alih coba melakukan penguasaan bola, justru pelanggaran dilakukan para pemain Pujo. Balik tekanan dilakukan para pemain kesebelasan Pujo lewat pemain nomor punggung 7. Satu tenaganya Boti. Boti lakukan umpan, arahkan kepada Asmat Castello. Asmat Castello kepada Boti, lakukan umpan crossing dan kembali kita melihat terjadi kemulut, dan kita melihat tanpa mengambil resiko satu penyelamatan yang coba dilakukan pemain dari kesebelasan Pujo, di mana kita melihat tadi Alpin membuang bola dan menghasilkan satu tendangan sudut bagi kesebelasan Supri. Sudah dilakukan, kini bola dalam penguasaan Tony. Tony coba lakukan penguasaan bola, gagal. Kita melihat satu penguasaan bola yang kita melihat dilakukan oleh pemain nomor 7 Rama, terjatuh namun bukan suatu pelanggaran. Kini Yunda lakukan umpan melebar, arahkan kepada rekannya. Fikri Jampes coba kuasai bola, lagi-lagi kita melihat mampu dihadang barisan belakang kesebelasan Supri. Bola keluar menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Pujo. Ya, saudara penonton, masih tertahan dengan angka sama 0-0
pertandingan yang setia disaksikan oleh manajer tim dari kesebelasan Putra Perciba Bos Anjero dan rekan-rekan dari pinggiran bersatu yang langsung dikomandoi oleh Bang Ulo, yang pada sore ini pun menyaksikan pertandingan antara kesebelasan Supri berhadapan dengan kesebelasan Pucuk. Tendangan gawang bebas kita melihat ambil pemain dari kesebelasan Supri. Ya, kita melihat di sana Karnis yang akan coba mengambil. Lihat kawan yang berdiri bebas, lakukan sudah, arahkan kepada Emmanuel, dan apakah yang terjadi saudara penonton? Kita melihat nampak terjadi foul, pelanggaran didapat bagi kesebelasan Supri. Ya, kita melihat jarak tembak yang cukup ideal didapat bagi kesebelasan Supri. Akankah mampu dimanfaatkan menjadi gol lewat tendangan bebas ini? Siapakah yang akan coba dipercayakan untuk mengeksekusi tendangan bola mati, di mana kita melihat jarak tembak yang nampak kalau kita melihat tidak jauh dari kotak haram pertahanan penjaga gawang Sena? Akankah mampu dikontribusikan menjadi gol bagi kesebelasan Supri? Bola dalam hadapan the goal getter mereka Emmanuel, lakukan sudah. Sayang, kita melihat satu tendangan yang coba dilakukan Emmanuel, arahnya masih gawang mundur beberapa langkah. Lihat kawan yang berdiri bebas, kita melihat di sana Andika BP, lakukan sudah, arahkan kepada Rama yang dituju, balik kali dalam penguasaan Yunda, coba kuasai bola, namun sayang bola kembali keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Supri sudah dilakukan, arahkan ke rekannya. Kita melihat di sana balik, coba kuasai bola, gagal. Kini kita melihat Pucuk lewat penguasaan pemain nomor 80 di sana Sahroji. Sahroji arahkan kepada Fikri Jampes. Fikri coba kuasai bola, masih Fikri ke belakang, arahkan ke belakangnya. Kita melihat di sana Godil ke belakang kepada Andika BP. Kurang jelas naksir daripada ya, arahkan kepada kompatriotnya yang dituju, gagal. Nando coba lakukan umpan, kembali kita melihat terjadi perebutan di jantung pertahanan kesebelasan Pucuk, terjatuh dan ya dinyatakan satu buah pelanggaran, di mana kita melihat penguasaan bola yang dilakukan Nando nampak dilanggar oleh salah satu pemain kesebelasan Supri, menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Pucuk. Andika BP yang akan coba mengambil, mundur beberapa langkah. Lihat kawan yang berdiri bebas, kita melihat di sana lakukan sudah Andika BP, arahkan kepada Rama. Kembali kita melihat umpan yang terlampau keras dan tidak mampu dikuasai Rama. Kini kita melihat Supri lewat penguasaan Boneng, lakukan umpan, arahkan ke rekannya, gagal kembali. Satu serangan yang coba dilakukan para pemain kesebelasan Supri. Kini kita melihat di sana dan free kick kembali terdengar, dampak pelanggaran dilakukan pemain Godil terhadap salah satu pemain dari kesebelasan Supri. Tendangan bebas kita melihat di sana Aziz nampaknya yang akan coba mengambil tendangan bebas. Ya, kita melihat Aziz mundur beberapa langkah. Lihat kawan yang berdiri bebas, arahkan kepada siapa bola, lakukan umpan. Apakah kita melihat maksud daripada pemain Karnis ini? Yang jelas kita melihat umpan yang diberikan terlampau deras dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Pucuk. Andika BP akan coba mengambil, lakukan sudah, arahkan ke rekannya. Kita melihat Badru berpindah ke rusuk sebelah kanan. Kita melihat lakukan penguasaan bola dan ya, saudara penonton, kita melihat alih-alih coba melakukan penguasaan bola, justru Badru melakukan pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan Supri, arahkan ke rekan. Kita melihat Oki lakukan umpan long ball, arahkan ke rekannya, cukup baik dan mendapat bayang ketat dari pemain di kesebelasan Pucuk. Dan apakah yang terjadi saudara penonton? Kita melihat justru hadiah tendangan sudut didapat bagi kesebelasan Supri, di mana kita melihat BP membuang bola dan menghasilkan satu buah tendangan sudut
didapat bagi kesebelasan Supri. Ya, kita melihat akankah mampu dikonversikan menjadi gol lewat satu buah servis tendangan bola mati lewat tendangan sudut, dan kembali Nando coba melakukan clearance, arahkan kepada rekannya, arahkan kepada rekan. Kita melihat balik, kita melihat di sana Badru coba kuasai bola, Badru lepas dalam penguasaan Badru. Tony arahkan kepada rekannya, Oki gagal serangan yang coba dikreasikan para pemain kesebelasan Supri. Pujo lewat penguasaan Fikri, masih Fikri berbahaya dan lagi-lagi gagal. Kini kita melihat main nomor punggung 3 coba kuasai bola, Manto. Ya, kita melihat Manto dilanggar oleh salah satu pemain dari kesebelasan Supri. Tendangan bebas, kita melihat di sana siapakah yang akan coba mengambil satu buah tendangan bebas ini. Nampak kita melihat main dari kesebelasan Pujo, Andika BMP sudah merangkak naik yang akan coba mengeksekusi tendangan bola mati ini, karena memang kita ketahui Andika BMP memiliki sebuah tendangan cannonball yang cukup keras, dan kita melihat akan coba melakukan peruntungan lewat satu buah servis tendangan bola mati ini. Andika BP mundur beberapa langkah. Ya, kita melihat pagar hidup coba dibentuk, lakukan sudah, dan tepat dalam penguasaan penjaga gawang Rahman, lakukan sudah. Rahmat Asmat Castello arahkan kepada Emmanuel, masih Emmanuel, umpan melebar kepada Oki, masih Oki, cukup baik, arahkan umpan masuknya ke rekannya, gagal. Kini kita melihat para pemain kesebelasan Pujo lakukan umpan, arahkan kepada Nando kepada Badru, masih Badru, cukup baik, coba kuasai bola, lakukan umpan kepada Rama, masih Rama, coba kuasai bola, lakukan umpan lebar kembali kepada Badru, lakukan umpan tarik. Sayang, kita melihat satu umpan yang coba dilakukan Badru, arahnya tidak. Di babak yang pertama ini kita melihat kesebelasan Pujo nampak lebih cukup baik ketimbang lawannya kesebelasan Supri, di mana kita melihat para pemain dari kesebelasan Supri coba terus melakukan tekanan namun lagi-lagi gagal. Ini kita melihat lakukan sudah Sena, arahkan kepada Badru yang dituju, andas di kaki para pemain kesebelasan Supri lewat penguasaan Oki lakukan umpan, arahkan kepada Asmat Castello, terlampau deras dan kembali mampu dikuasai oleh penjaga gawang Sena. Ya, kuasai Sena, lihat kawan yang berdiri bebas, lakukan sudah, tinggi melambung, arahkan kepada rekannya. Kita melihat di sana Jepri yang dituju, masih Jepri, Fikri lepas dalam penguasaan Fikri, dan wasit pergantian pemain Supri. Tony nomor punggung 5 keluar, masuk Batur. Ya, kapten kesebelasan Tony keluar, masuk Batur. Ya, kita melihat sudah penonton nampak sudah habis menit bermain dari seorang Tony dan digantikan oleh rekan senegaranya Batur. Kita melihat kali ini saudara penonton, tekanan coba dilakukan para pemain kesebelasan Pujo lewat penguasaan Badru, dan satu umpan tarik yang cukup baik, namun kita melihat tidak ada rekan yang berdiri bebas, kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Supri. Sudah dilakukan, arahkan kepada Boring lakukan umpan, arahkan masuknya kepada Emmanuel, namun bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam, Asmat Castello yang akan coba mengambil, arahkan kepada Emmanuel, balik Emmanuel, arahkan ke rekannya, balik para pemain kesebelasan Supri coba rancang serangan lewat penguasaan Asmat Castello, arahkan kepada Oki. Lagi-lagi kita melihat sapu bersih dilakukan pemain dari kesebelasan Pujo, bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Sementara kita 16 lakukan sudah Boti, arahkan kepada rekannya, terjatuh namun bukan suatu pelanggaran. Kini kita melihat Pujo lakukan umpan, arahkan kepada rekan, dan wasit pergantian pemain Pujo
Yunda yang mengalami cedera keluar masuk bonek. Ya, nampak kita melihat cedera serius yang dialami Yunda, harus ditarik keluar oleh manajer tim dari kesebelasan Puco. Masuk pemain bonek menggantikan Yunda. Lakukan kini kita melihat serangan dilakukan para pemain kesebelasan Supri, arahkan kepada rekannya, masih para pemain kesebelasan Supri menyisir dari rusuk sebelah kanan pertahanan kesebelasan Puco. Oki arahkan kepada rekan, kita melihat di sana Boti lepas dalam penguasaan Boti. Lagi-lagi kita melihat apakah yang terjadi, pelanggaran dilakukan dan tanpa ampun kita melihat sang pengadil mengeluarkan kartu kuning bagi kesebelasan Puco. Andika BP yang kembali dipercayakan untuk melakukan eksekusi tendangan bola-bola mati, lakukan sudah, arahkan kepada rekannya, kita melihat Fikri yang dituju. Lagi-lagi umpan yang terlampau deras, bola kembali keluar dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Supri. Ya, kita melihat Rahman yang akan coba mengambil, lakukan sudah, arahkan kepada rekannya. Puco kali ini lewat Rama, masih Rama coba kuasai bola, lakukan penguasaan bola dan kita melihat dibiarkan saja oleh para pemain kesebelasan Supri. Bola keluar, sudah dilakukan. Asmat Castello coba kuasai bola, lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan Supri. Ya, kita melihat di sana Boneng lakukan umpan. Kini kita melihat Immanuel coba kuasai bola. Lagi-lagi pelanggaran yang seharusnya tidak perlu dilakukan para pemain kesebelasan Puco, namun kita melihat pelanggaran justru dilakukan pemain kesebelasan Puco. Tendangan bebas untuk kesebelasan Supri. Ya, kita melihat di sana pemain nomor punggung 2 yang akan coba, kita melihat, ya, lakukan penguasaan bola. Fatur lakukan sudah, Fatur arahkan kepada rekannya, kembali gagal. Serangan yang coba dilakukan para pemain kesebelasan Supri lewat penguasaan Kernis yang coba membantu serangan, balik gagal. Kini serangan balik coba dilakukan, arahkan kepada rekannya Fikri. Lagi-lagi terlampau deras, lemparan ke dalam. Asmat Castello coba kuasai bola, arahkan kali ini kita melihat Fatur kepada Oki melebar, arahkan kepada rekannya. Boneng lakukan umpan, arahkan kepada Immanuel, masih Immanuel lakukan umpan tarik, cukup baik, ada pemain Oki kepada rekan. Lagi-lagi gagal serangan yang coba dilakukan para pemain kesebelasan Puco. Kita melihat Supri, lagi-lagi pelanggaran dilakukan para pemain kesebelasan Puco. Tendangan bebas bagi kesebelasan Supri. Kita melihat di sana Fatur yang akan coba mengambil, sementara kita melihat nampak pertandingan coba terus berjalan di sisa waktu babak yang pertama ini. Tertahan masih dengan angka sama 0-0. Ya, akankah ada gol di lewat tendangan bola mati ini yang didapat bagi kesebelasan Supri? Dengan bebas kita melihat coba melakukan tendangan langsung dan tepat dalam penguasaan Sena, karena memang tendangan yang dilakukan pemain dari kesebelasan Supri lemah. Sena kembali coba kuasai bola, lakukan sudah, tinggi melambung, arahkan kepada rekannya Fikri. Jampes arahkan ke rekannya, arahkan kita melihat kasih Fikri coba kuasai bola dan saudara penonton, satu dengan gawang saja bagi kesebelasan Supri. Dengan gawang Rahman lakukan sudah, jaga gawang dari kesebelasan Supri dan lagi-lagi free kick terdengar. Pelanggaran yang seharusnya memang tidak perlu dilakukan para pemain bertahan dari kesebelasan Supri, justru pelanggaran dilakukan oleh para pemain bertahan dari kesebelasan Supri. Kali ini Nando yang akan coba mengambil tendangan bebas bagi kesebelasan Puco. Nando mundur beberapa langkah, kita melihat lakukan sudah, sayang kembali arahnya melebar, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan ya saudara penonton, bersamaan dengan itu usai